Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nuraini, NIM 20221154 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 1J Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang IPTEK dan Islam. Urgensi IPTEK dalam pengembangan pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam mampu berorientasi terhadap jawaban dari kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan. Karena apabila hal tersebut tidak berlaksana, maka pendidikan Islam di Indonesia tentu akan mengalami ketertinggalan dalam persaing global. Bahkan banyak yang mengatakan pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan pendidikan yang hanya berorientasi pada materialistik atau praktis, sehingga pendidikan Islam tidak mampu menentukan langkah secara independen. 1. Potret pendidikan Islam. Pendidikan sudah dilakukan ketika dalam kandungan sang ibu, lalu masuk ke bangku sekolah, dan hingga akhir masuk ke liang lahat. Tak sedikit pula ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang perintah menuntut ilmu. Pengertian tentang pendidikan antara lain, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditunjukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan berarti usaha kebudayaan berasas peradaban, yakni memajukan Indonesia agar mempertinggi derajat kemanusiaan. B. Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara dasar oleh pendidik terhadap pengembangan jasmani dan rohani peserta didik menunjukkan terbentuknya kepribadian yang utama. Yang ketiga, Seugarda Bakawatija menjelaskan pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, pencakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, sama, dan dengan tujuan tertentu, agar berkali-kali ilmu pengetahuan dan keterampilan atau profesional. Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu sendiri menurut yang disimpulkan bahwa pendidikan Islam sebagai upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu, baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan pendidikan Islam tentu memiliki landasan-landasan yang menjadi sumber antara lain 1. Al-Quran yang mana dalam kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah serta amal yang bisa disebut syariah. Yang kedua, As-Sunnah yang merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang mana di dalamnya juga mengatur segala bentuk dari akidah dan syariah. Ijtihad, pengganti dan perbedaan zaman terutama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan mengkaji kembali prinsip ajaran Islam. Fungsi dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri tentu dalam konteks tersebut pendidikan Islam menjadi bagian yang sangat terpenting. Maka perlunya reformasi pendidikan khususnya pada pendidikan Islam yang mana dalam hal ini bukan hanya sebagai perlengkapan dari mata pelajaran saja, akan tetapi dalam reformasinya pendidikan Islam harus menjadi bagian dari komponen terpenting dalam dunia pendidikan. 2. Integritas pendidikan Islam terhadap IPTEK. Dalam tantangannya, dunia pendidikan banyak dihadapi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan IPTEK. Tak lepas pada pendidikan Islam pula, pernyataan bagaimana pendidikan Islam mampu berkontribusi
dalam pengembangan iptek yang semakin hari semakin mengalami perkembangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam karang buku yang berjudul Kapita Salekta. Pendidikan yang dirangkum oleh Habibie mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek, yakni 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung di luar negeri. Yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di arena internasional. Sebagaimana yang dikatakan Habib Toha yang berdapat 2 strategis pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu strategis global dan strategis sektoral. Strategis global mencakup 2 pendekatan, sistematik dan proses. Pendekatan sistematik dalam bidang pendidikan memerlukan keputusan politik karena negara Indonesia sebagai negara kesatuan hingga perlu disusun sistem nasional dalam berbagai bidang. Sedangkan pendekatan proses sebagai peningkatan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan yang berwawasan nilai. Maksud dari pendidikan yang berwawasan nilai adalah pendidikan yang sampai pada hakikat ilmu dan teknologi, sedangkan strategi sektoral sendiri bersifat temporal dan kondisional, dengan maksud pendekatan yang ditawarkan tidak mampu diimplementasikan pada setiap kondisi dan waktu. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan tentang iptek dan Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.